Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrew Jong dengan NIM 01060424100001. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi dan bagaimana cara kita membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo di Excel. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi sendiri terdiri dari PDA, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. PDA adalah pemikiran kita secara menggunakan logika untuk mengetahui di mana akun-akun itu ditempatkan. Akun-akun ini terdiri dari apa saja, yaitu harta atau hak, dan liabilitas dan ekuitas atau kewajiban. Setelah itu, berikutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dicatat setiap satu periode untuk mengetahui transaksi apa saja yang sudah kita lakukan selama satu periode tersebut. Biasanya ini kita kelompokkan dalam akun, yaitu akun debit dan akun kredit. Akun debit biasanya di mana hak atau harta kita bertambah, dan akun kredit adalah akun di mana liabilitas dan ekuitas kita bertambah. Nah, berikutnya ada buku besar. Buku besar ini merupakan pengelompokan akun-akun dari jurnal umum agar kita mengetahui total dari berapa transaksi yang kita dapatkan dari setiap akun yang kita miliki. Nah, setelah kita mengelompokkan itu, langkah berikutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan laporan pembukuan dari buku besar. Jadi setelah kita pisah-pisah akunnya itu pada buku besar, totalnya itu kita masukkan ke neraca saldo agar kita mengetahui berapa saldo yang kita habiskan untuk setiap transaksi kita per akun-akun itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo di Excel. Yang pertama di sini ada KOA, keterangan, dan akun. Pada langkah pertama ini, saya ingin menggabungkan KOA dan akun kas ini. Tidak mungkin saya mengetik 101 kas, terus 102 bank gitu. Terus itu kan makan waktu. Jadi, nah, jadi untuk menggabungkan akun-akun ini, kita bisa menggunakan rumus concatenate. Concatenate. Nah, concatenate ini biasanya digunakan untuk menggabungkan dua teks yang berbeda. Jadi kayak misalkan saya ingin menggabungkan teks 101 ini, biasanya ada laptop yang menggunakan titik koma agar bisa menggunakan rumusnya. Tapi untuk laptop saya sendiri biasanya menggunakan koma. Jadi koma, jadi saya ingin spasi yaitu 101 spasi kas. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita klik koanya dulu yaitu 101 koma, kita kasih tanda petik, spasi tanda petik untuk spasi, koma lagi, dan teks berikutnya. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan jadi kan sudah tergabung. Terus ini kita tinggal tarik turun aja. Nah, setelah itu selesai digabungkan, kita lanjut ke jurnal umum.
Nah, pada jurnal umum ini kita akan me- mengisi akun debit dan akun kredit. Nah, tidak mungkin kita ngisinya satu-satu, karena itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi, cara cepatnya adalah dengan menggunakan data validation. Bagaimana cara memakai data validation? Pertama, kita highlight dulu semuanya, akun debit dan akun kredit. Kita highlight sekitar segini, terus kita ambil sumbernya, terus kita ke data, data validation, kita klik data validation, terus ini kita ubah jadi list, dan source-nya kita ambil dari Koa. Banyak itu kita ambil dari mana? Dari bagian keterangan. Ini turun ke bawah. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, jadi sekarang kita tinggal pencet gini aja. Bank, terus kas, ya, itu. Kan muncul. Berikutnya, saya ingin mengisi koanya. Nah, untuk mengisi koa ini, kita pakai rumus, yaitu rumus if atau jika. Jadi, if akun debit, if akun debit sama dengan nol, koma, kita pakai VLOOKUP, 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 koma, karena jika akun debitnya sama dengan nol, akun yang kita cari adalah akun kreditnya. Jadi kita pencet akun kredit, terus koma lagi. Table array itu apa? Table array itu sumber yang ingin kita ambil. Jadi sumbernya itu dari Koa. Koa, terus kita tinggal pilih sumbernya. Di sini saya pilih dari B3 sampai D28. Terus koma lagi. Berikutnya ada kolom indeksnya. Kolom indeksnya itu kan di sini ada tiga kolom. Ada kolom keterangan, koa, dan akun. Saya kan ingin mengeluarkan kolom koa. Jadi saya akan memiliki kolom kedua. Koma lagi. Setelah itu kita pilih false. Nah, terus kita tutup kurungnya, koma lagi. Nah, bagaimana jika akun kreditnya yang nol? Kita tetap sama, kita pakai VLOOKUP lagi, VLOOKUP, VLOOKUP lagi, D3, koma, table array-nya kita ambil dari koa, kita pakai lagi ini, koma lagi, 2, koma, false. Nah, setelah itu kita tutup kurungnya. Nah, tadi ada sedikit masalah, tapi sudah saya perbaiki. Jadi hasilnya nanti akan keluar NA gini. Kenapa NA? Karena kita belum mengeluarkan akunnya. Kayak misalkan bank. Nah, jadi kan. Tapi, tapi masa sih harus
Kalau kita tarik turun gini ke bawah, masa dia NA semua? Nah, agar menghilangkan NA-NA yang ini, kita menggunakan rumus if error. If error, if error, kita pakai gini, terus belakangnya kita kasih koma, tanda petik, spasi tanda petik, tutup kurung. Nah, setelah itu pasti NA-nya akan hilang. Nah, kalau sudah gitu, ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, NA-nya sudah hilang. Nah, kalau NA-nya sudah hilang, tinggal kita keluarkan lagi. Kayak misalkan kas, terus bank, terus ini piutang, terus lanjut lagi perlengkapan, terus asuransi, terus peralatan, penyusutan, terus bangunan, terus, nah, ini kenapa gak keluar? Karena data-datanya atau koanya itu belum kita string. Nah, agar tidak terjadi pergeseran data dari akun koanya ini, kita harus string semuanya dulu agar datanya itu tidak bergeser. Jadi, ini kita panjangkan lagi supaya data-datanya tidak bergeser. Kita string satu-satu pada koanya. Jadi kayak gini, kita kasih tanda dolar atau string. Tanda dolar itu biasa pada laptop tertentu itu biasa menggunakan Fn, F4 atau bisa F4 langsung. Tapi kalau untuk laptop saya sendiri memakai Shift 4. Jadi Shift 4, terus ini kita string, terus di sini kita kasih string lagi, string, terus di sini kita string lagi, terus di sini kita string, di sini di string lagi, string, dan string. Nah, sekarang setelah kita string semuanya, database-nya nggak akan bergeser lagi. Untuk itu, kita tarik turun ke bawah lagi. Segini. Ya, cukup. Nah, sudah di string semua. Sekarang kita coba satu-satu. Kas, piutang, bank, perlengkapan, ini peralatan, terus ini. Nah, sudah muncul semuanya kan? Jadi tinggal kita lagi, karena sudah ada string, database-nya nggak akan tergeser. Jadi sudah aman. Ini panjangin lagi dikit aja. Nah, setelah itu kita bisa memulai untuk jurnal umumnya. Jadi pada tanggal 1 November 2025 ini ada
Surat pernyataan penyetoran modal para pemegang saham PT Jong Ambon. Jadi di sini Tuan Francisco Marconi menyetorkan 300 juta secara tunai dan Nona Ma Feng Shui menyetorkan 230 juta berupa bangunan. Jadi modalnya itu 300 juta secara cash dan bangunan. Jadi cara pencatatannya 1/11/25. Aku bisa akun debitnya itu kasnya bertambah 200 juta ini, terus bangunan sebesar eh sorry, kasnya 300 juta ternyata, 300 juta, dan modalnya, total modalnya sebesar ini 230 ke 530 juta. Buat di- Hmm, karena ini kita ganti dulu agar ini menjadi rupiah. Jadi ini, terus ini kita klik more, terus kurensinya kita ganti, jadi kita cari rupiah. Sistem bukan kurensi ya. Counting in more in DR dulu ya. Terus select sampai bawah biar sama semua. Sekitar di sini. Nah, berikutnya tanggal 2. Tanggal 2 ini kita menerima invoice dari PT Safari Malam.
untuk perlengkapan dengan total 2.550.000. Nah, tapi setelah kita mendapatkan invoice ini, PT Jong Ambon ini langsung mentransfer uangnya ke rekening Safari Malam. Jadi sudah dianggap lunas tapi melalui pembayaran lewat transfer bank. Jadi pencatatannya tanggal 2/11/25. Pencatatannya itu peralatannya bertambah, perlengkapannya bertambah, dan uang bertambah, berkurang sebesar serumus. Nah, nanti kita perbaiki seiring berjalannya ini aja. Ini sebesar 2.550. 2.550. Total 550 ya. Nah, saya lupa juga untuk rumus akun ini. Nah, untuk ini kurang lebih rumusnya sama dengan kuah, jadi kita tinggal ambil rumus kuah ini, kita copy, tinggal copy saja, dan kita tempelkan ke ini. Terus tinggal kita ganti yang dua ini, table array atau kolom indeks ini kita ganti dengan 3 karena kita ingin mengeluarkan akun gabungannya. Nah, dan setelah itu kita klik filter. Nah, terus ini bangunan. Oh, ini lupa tarik turun sampai
Sini. Nah, ini keterangannya penyetoran modal, penyetoran modal, dan penyetoran modal. Ini pembelian perlengkapan, ini pembelian perlengkapan juga. Nah, berikutnya untuk tanggal 3. Tanggal 3 sendiri ini kita menerima invoice dari PT Pocong untuk peralatan sebesar 370 juta. Jadi ini kita cuma menerima invoice, jadi belum ada bukti pembayaran, jadi bisa dianggap sebagai utang usaha. Jadi yang kita lakukan adalah pencatatannya tanggal 3, 25, official ini peralatan bertambah 370 juta dan utang usaha bertambah 370 juta. Peralatan bertambah dan utang usaha. Nah, kalian juga mungkin bertanya, apa sih perbedaan peralatan dan perlengkapan? Nah, perlengkapan itu biasanya yang bisa cepat habis pakai atau kayak misalkan ballpoint, pensil, itu kan cepat habis kalau dipakai. Jadi itu dinamai perlengkapan. Tapi peralatan itu biasanya pemakaiannya cukup lama. Jadi itulah peralatan kayak meja, kursi, apa segala macam itu peralatan. Jadi ini 370 juta. 370 juta. Pembelian peralatan, hmm, peralatan. Ya, berikutnya untuk tanggal hmm, secara kredit. Nah, ya, untuk tanggal, nah, berikutnya ini, pada tanggal 7 ini, kita mengirim invoice kepada PT Kunti atas jasa yang telah kita berikan, yaitu konsultasi pajak sebesar 95 juta. Nah, jadi pada invoice ini kita bisa menganggapnya piutang karena piutang itu adalah jasa yang telah kita lakukan, tapi belum dibayar sama yang menerima jasa kita, yaitu PT Kunti. Jadi kita anggap saja sebagai piutang. Jadi pencatatannya, jadi tanggal 7/11/2025 bisa pada tanggal 7 ini kita mengirimkan invoice, jadi pencatatannya piutang usahanya bertambah, piutang usaha bertambah
dan pendapatan jasa. Jasa besar 95. Jadi saya mengganti mata uangnya kembali menjadi rupiah. Nah, jadi kelihatan lebih rapi. Tadi sampai di mana? Oh iya, tanggal ini sudah dilakukan pencatatan. Ini piutang usaha jasa konsultasi pendapatan atas jasa konsultasi. Berikutnya, nah, kita menerima kwitansi pembayaran dari PT Kunti untuk pada tanggal 10 November untuk jasa yang telah kita lakukan pada tanggal 7. Nah, jadi setelah kita menerima kwitansi pembayaran ini, berarti kita bisa menganggapnya sebagai pendapatan atau cash. Kenapa dianggap sebagai cash? Karena ini pembayarannya secara tunai. Nah, jadi pencatatannya, kasnya bertambah dan piutang usahanya berkurang. 95 pembayaran atas jasa konsultasi pelunasan kewajiban pelunasan 10. Berikutnya, nah, kita mentransfer ke rekening PT Pocong untuk pembayaran peralatan pada tanggal 3 November. Jadi, pada tanggal 3 November tadi kan kita belum membayar sama sekali. Ini kan masih ada invoice-nya, tapi kita belum membayar. Nah, pada tanggal 17 ini, kita mulai membayar peralatan tersebut sebesar 200 juta. Jadi masih sisa 170 juta karena kita baru bayar sebagiannya. Jadi tanggal 17/11/2025. Ini usahanya berkurang, usahanya berkurang, terus banknya berkurang sebesar 200 juta.
Terus pada tanggal berikutnya, tanggal 21, kita mendapatkan pembayaran uang muka untuk pekerjaan Desember 2025. Jadi, dia membayar kita untuk jasa yang belum kita berikan, tapi nanti akan kita berikan pada bulan Desember nanti. Nah, jadi pencatatannya, hmm, bank dan pendapatan jasa jasa diterima di muka sebesar 150 juta. 150 juta. Nya tanggal 24 November. Kita mentransfer ke rekening PT Bodrex untuk asuransi jiwa untuk 1 tahun ke depan. Jadi ini dianggap asuransi dibayar di muka karena apa? Karena belum tentu asuransi ini kita akan pakai dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Jadi dianggap dibayar di muka karena kita sudah membayar tapi kita belum memakai asuransi tersebut. Jadi 24/11/2025. Ini kita catat sebagai asuransi dibayar di muka dan 13.500. Berikutnya, nah, pada tanggal ini, tanggal 26 November, kita mendapatkan surat jalan dari PT Cinta Damai. Nah, kalian bertanya, apa sih perbedaan surat jalan dan invoice? Nah, pada surat jalan ini, gak ada harganya, atau gak dituliskan harganya, tapi cuma dituliskan kuantitas dan unitnya berapa, atau berapa pieces gitu. Kenapa gak ada harganya? Karena jika ada harga, pasti kayak misalkan ya, ada toko lain, misalkan, atau perusahaan lain gitu.
lihat harga ini, ah harganya segini, beli aja di perusahaanku, harganya cuma segini. Nah, itu bisa menyebabkan kerugian bagi kita, jadi gak ada harganya. Nah, jadi gitu. Kenapa gak ada harga? Karena takut ada orang yang mempunyai niat buruk sehingga merugikan kita gitu. Jadi gak dituliskan harganya pada surat jalan. Nah, terus setelah kita mendapatkan surat jalan, pada hari yang sama kita juga mendapatkan invoice untuk surat jalan ini sebesar 520.000. Nah, jadi ini kita bisa menganggap bahwa perlengkapannya bertambah tanggal 26/11/2025. Benar, tanggal 26. Iya, ini perlengkapan bertambah dan utang usaha pun bertambah. Kenapa? Karena kita belum ada bukti pembayaran untuk invoice ini. Jadi sebesar 520.000. 120, 120. Hmm, Berikutnya 26, 6. Nah, pada tanggal 28 November kita mendapatkan bukti struk pembayaran tagihan PLN, jadi tagihan listrik. Nah, ini sudah dibayar di tempat atau dibayar secara tunai. Jadi pencatatannya ini beban utilitas. Nah, kalian bertanya, ada yang mungkin bertanya, kenapa masuk beban utilitas? Kenapa gak beban listrik gitu? Nah, masuk beban utilitas karena itu merupakan beban yang harus kita bayar karena kita gunakan. Kayak beban utilitas itu bisa termasuk air, listrik, dan lain-lain lah. Pokoknya yang biasa kita pakai gitu. Kayak beban-beban dari sebuah rumah gitu. Kan setiap rumah kan ada air, listrik, dan lain-lain. Nah, jadi kita hitung beban utilitas dan kas karena dibayar secara tunai. Nah, kenapa 402.000, 3.400.000 bisa jadi 3.402? Karena mungkin ada biaya admin atau biaya lain yang gak kita ketahui, jadi ditambah 2.000 gitu. Besar
3.402. Nah, berikutnya tanggal 30 November. 30 November ini kita membayar gaji karyawan, yaitu membayar gajinya Bu Sinta sebesar 5 juta. Nah, jadi pencatatannya itu beban beban gaji dan upah dan bank. Kenapa bank? Karena kita mentransfer uangnya, bukan membayar secara tunai. 6 juta. Tanggal 1/12/2025. Berikutnya pada tanggal 1 ada pengambilan prive yang dilakukan oleh Ma Feng Shui sebesar 2 juta. Nah, sebenarnya untuk berita acara ini, nominalnya itu biasanya nggak perlu ditulis. Karena apa? Takutnya jika ada yang berniat jahat, nominalnya itu diganti sama mereka. Jadi biasanya nominalnya itu nggak perlu ditulis agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, karena kenapa saya menulisnya? Karena sebagai bukti aja ya, karena ini juga untuk pencatatan jurnal, jadi saya menulis nominalnya. Tapi biasanya nggak, nominalnya itu nggak dipakai sama sekali. Jadi ini prive, prive sama kas. Nah, berikutnya untuk tanggal 2. Nah, pada tanggal 2 ini terjadi serah terima pekerjaan.
Nah, jadi PT Jong Ambon telah menyelesaikan pekerjaan konsultasi pajak pertama pada PT Cireng sebesar 28 juta untuk periode keuangan November. Nah, kan tadi ada kwitansi yang membahas uang muka untuk pekerjaan bulan Desember. Nah, tadi. Nah, ini bukti transfernya. Kan tadi sudah ditransfer, tapi kita belum melakukan pekerjaannya. Nah, pada 2 Desember ini, kita baru menyelesaikan pekerjaan pertama. Jadi, itu akan dianggap sebagai pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa. Nah, jadi ini nanti dicatat sebagai pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa. Nah, dan ini juga sama kasusnya seperti privat tadi, nominalnya itu biasanya nggak perlu dicatat. Jadi biar tidak ada tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Jadi langsung saja ini pendapatan jasa diterima di muka dan ini pendapatan jasa sebesar 58 juta. Nah, sudah selesai diisi semua. Kita ngecek lagi apakah ada invoice lagi. Nah, ternyata sudah selesai. Jadi berikutnya kita akan lanjutkan ke neraca buku besar. Berikutnya kita akan membuat buku besar. Bagaimana cara kita membuat buku besar dengan cepat? Yaitu kita memakai pivot table. Bagaimana caranya? Jadi kita tinggal ini pencet insert, kita ke pivot table, form table range. Nah, terus kita new worksheet. Oke, ini kita pindahin ke sini. Ini jadi buku besar kita. Nah, saya ini buku besar itu biasanya ada apa saja sih? Jadi yang kita butuhkan itu ada tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, agar akun kita kelihatan, kita akunnya naik ke filter ini. Nah, terus ini ada ini tanggal,
Tidak ada masalah, jadi kita ulangi aja cara pembuatan buku besar. Insert pivot table form ini apa tanggal, terus akun, keterangan, debit, kredit. Nah, tadi ada masalah sedikit, jadi kita membuat ulang tabelnya. Nah, jadi akun ini kita tarik lagi ke atas. Nah, setelah itu kita tinggal apa aja. Nah, ini kita pilih insert, terus ini pivot table analyze, kita pilih field item and set calculated field, terus kita isi saldo debit. Nah, saldo debit ini kita memakai rumus if. Jadi, jika debit lebih besar sama dengan kredit, maka debit kurangi kredit, koma, nol. Oke, nah ini kita ganti, terus ini sama juga, kita field select calculated item, ini saldo kredit. Ini rumusnya hampir sama. If kredit lebih besar sama dengan debit, maka kredit kurangi debit sama dengan nol. Nah, seperti ini kita ganti jadi debit, debit, terus ini kita ganti jadi kredit. Nah, itu tinggal kita ganti ini, misalkan dari all kita ganti ke cash. Oh, sebelum itu pivot table analyze, kita ke desainnya dulu. Desainnya saya pilih yang ini. Terus report layoutnya itu show in tabular ya. Terus grand totalnya nggak usah, subtotal ini not show subtotal. Nah, setelah itu kita tinggal ganti kas. Kayak misalkan kas. Oke. Nah, jadi deh. Sekarang kita tinggal copy aja. Kita kasih jarak misalkan 3, 3 lagi. Terus jarak ke bawah misalkan 1, 2, 3, 4. 4. Si jarak ke 4. Terus ini samain aja. Terus turun lagi 1, 2, 3, 4. 4 di sini.
sini, terus di sini, terus di sini. Nah, sedikit-sedikit dulu. Nah, ini kan cash. Ini kita ganti dari cash bank. Oke, terus bank ini piutang usaha. Ini, set. Terus ini piutang usaha perlengkapan asuransi. Oh, ini lupa ini. Ini harusnya perlengkapan, perlengkapan. Ini asuransi, ini peralatan, peralatan. Nah, terus di bawahnya ini habis peralatan bangunan, habis bangunan itu utang usaha, terus habis utang usaha itu pendapatan jasa. Terus kita tinggal bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sini, sini, terus di sini, terus 1, 2, 3, 4, 5. Sini dan di sini. Nah, terus kita tinggal ganti tadi sampai dengan pendapatan jasa. Pendapatan jasa diterima di muka. Ini kita ganti prive, terus modal saham-saham biasa, terus ini pendapatan gaji, pendapatan jasa, jasa terakhir, gaji dan upah, terus ada beban aktivitas. Nah, jadi deh buku besar. Ya, setelah buku besar jadi, kita akan membuat neraca saldo. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Ntar, kita pindahkan dulu ini lupa kita namain tadi buku besar. Nah, kalau sudah ada pivot table gini, kita gak usah ribet-ribet bikin pivot table lagi, tapi kita tinggal copy aja. Kita pencet move for copy, cursor, create a copy. Oke. Nah, jadi buku besar 2 ini akan jadi neraca saldo kita. Nah, terus di sini kita tinggal hapus semua akun-akun semua ini. Jangan hapus semua sih, hapus yang nggak perlu aja. Ini kita delete, terus
Ini juga kita delete. Terus ini kita sisakan yang paling atas. Nah, sisa ini kita pencet ini, muncul pivot table filter ini. Bentar. Nah, kayak gini. So, kayak gini, kita tinggal pindahin akun ini ke row-nya, yaitu di atas tanggal. Nah, terus kita tinggal chat kanan, expand or collapse, kita collapse entire field. Nah, setelah itu kita tinggal rubah ini aja. Keterangan itu gak perlu, terus tanggal juga gak perlu. Nah, tinggal ini, terus kita tinggal select all ini yang blanknya gak ada ya. Oke, ini oke. Kita lihat 149.7.000, 49.497, 9.497, 200. 97, 2. Nah, saldo debit sama saldo kreditnya sudah balance. Jadi ini tinggal grand total. Grand total. Nah, jadi untuk menghitungnya kita pakai rumus sum. Jadi sum dengan sum ini sama dengan sum data hasil trialnya balance 101.657. Nah, karena saldo akhirnya sudah balance, berarti yang kita lakukan sudah benar. Nah, sekian dari saya. Saya harap apa yang saya lakukan dapat berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengerjaan. Saya meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang tadi saya perbuat. Sekian dari saya. Terima kasih.